Halo teman-teman, kita jumpa lagi di channel YouTube Mas Aryo. Untuk teman-teman yang baru saja bergabung, silakan klik tombol subscribe-nya agar kita bisa terus belajar bersama melalui channel ini. Terima kasih untuk yang sudah klik tombol subscribe-nya. Dan jangan lupa nyalakan juga tombol loncengnya untuk mendapatkan notifikasi kalau kita upload video terbaru ya. Saya mau sharing tentang persiapan mental kita sebelum memulai usaha. Ya tentu persiapan dana, tempat, barang-barang dan sebagainya itu pokok ya, itu untuk dagangan itu sendiri. Tapi setidaknya kita juga harus menyiapkan mental untuk mulai berdagang supaya nggak baper nanti ketika mau berdagang. Kepingin sukses tapi baper agak repot teman-teman. Yang pertama nih, apa aja mentalnya yang perlu disiapin. Yang pertama itu harus siap sepi teman-teman di awal-awal usaha. Jadi kayak ambil contoh saya sendiri, saya ini menjalankan usaha ini mulai berjalan, baru mulai kelihatan berjalan itu setelah 6 bulan. Jadi 6 bulan pertama itu sepi banget, sepi banget. Tapi ya sudah tahu kalau memang awal usaha pasti seperti itu. Nah, bisnis itu ya, usaha itu memang namanya bisnis itu dibangun. Namanya dibangun itu ya dari sedikit atau dari nol, bahkan dari pondasi. Kalau rumah itu harus digali dulu, baru sedikit demi sedikit naik ke atas sampai ke atap kayak gitu. Jadi ya namanya bangun itu perlu waktu dan juga perlu usaha yang terus menerus, itu berkesinambungan. Nggak seperti mie instan ya, kalau mie instan itu 3 menit sudah mateng. Nah, tapi kalau membangun bisnis ini atau membangun usaha ini, skala berapapun, skala kecil atau besar sama, itu butuh waktu dan juga butuh proses teman-teman, butuh usahanya terus menerus berkesinambungan, tidak bisa berhenti. Kemudian yang kedua, mindsetnya teman-teman yang perlu disiapkan adalah bahwa usaha kita ini yang akan kita buka, yang akan kita jalankan ini, kalau ini usaha baru, itu mindsetnya harus kita hadir sebagai pelengkap, bukan sebagai penantang, bukan sebagai kompetitor gitu, langsung menantang usaha lain yang sudah lebih dulu ada, itu bukan. Tetapi kita mindsetnya harus hadir sebagai pelengkap. Jadi dengan rendah hati seperti itu, kita justru bisa menemukan jalan. Jadi kalau kita melihat usaha-usaha yang sudah eksis sebelumnya, sudah ada, sudah banyak langganan, dan modalnya juga besar atau sudah besar, itu kita bertarung habis-habisan dengan usaha yang sudah stabil seperti itu akan sangat-sangat kesulitan ya. Jadi kita harus datang sebagai pelengkap. Apa yang mereka belum ada kita lengkapi. Jadi meskipun itu langganan loyal dari tempat lain, ya kalau di tempat lain tidak ada kan mereka cari alternatif. Nah di sini kita hadir begitu. Misal kalau toko lain itu atau warung lain itu buka hanya sampai jam 5 sore, kita bisa buka sampai jam 7 atau jam 8 malam, sehingga kalau pas jam-jam 6 sore atau jam 7 malam mereka butuh mendadak membeli sesuatu, nah ada kita di situ. Sementara toko langganannya ya memang di sana langganannya, tapi uang sudah tutup, bagaimana lagi, kan tentu akan cari alternatif gitu ya. Nah kemudian yang ketiga, itu kita harus siap nombok. Nah nombok, iya benar, kita harus siap nombok terus bahkan selama awal usaha. Karena apa? Karena itu justru tanda bahwa usaha kita itu berjalan. Tapi kalau nomboknya ini nombok untuk menambah varian atau jenis barang yang kita jual dan juga menambah jumlah stok dagangan. Ya misal kalau kita mulai dari usaha kecil, kan awal-awal stoknya masih sedikit-sedikit kan. Nah, untuk bisa menambah stoknya jadi banyak kan butuh tambahan modal. Nah, itu kita nombok memang. Itu harus siap mental, itu juga harus nombok terus. Tapi bukan nombok karena habis dipakai sendiri loh, beda loh. Ini nombok karena untuk pengembangan usaha, tambah variannya, tambah jumlahnya, yang tadinya belum ada diadain gitu. Yang tadinya sedikit dibanyakin. Nah, itu butuh tambahan dana dan kita pasti nombok dari dana pribadi. Terus yang keempat, itu siap mental kalau banyak pembeli yang hutang. Nah ini kadang jadi masalah juga ya, jadi momok bagi para pedagang. Jadi saran saya sih kalau bisa gitu jangan diberi hutang. Saya sendiri seperti itu, sejak awal usaha sudah komitmen
tidak memberikan hutang pada pembeli. Jadi saya tolak dengan baik-baik. Kalau pembeli di sini itu saya minta pengertiannya gitulah, minta pemahamannya, pengertiannya, usaha ini baru aja jalan, baru aja mau cari pemasukan. Kalau sudah dihutang, kita bukan dapat pemasukan tapi justru dapat beban kan ya. Nanti harus nagih ya, kalau yang ditagih langsung bayar, kalau enggak gimana ya toh. Nah, kayak gitu. Jadi hutang piutang dengan pembeli sebisa mungkin dihindari. Nanti jadi masalah di kemudian hari. Mereka juga nggak akan loyal kok, nggak akan jadi pelanggan setia. Orang yang suka berhutang itu nggak akan jadi pelanggan setia. Sekali nggak dihutangi mereka nggak datang. Jadi lebih baik dari awal nggak usah dikasih hutang kayak gitu. Sedangkan kita sendiri kalau ngambil barang dagangan kita di warung kita atau di toko kita juga harus bayar. Kalau enggak kita sama dengan yang hutang itu, maunya ambil nggak mau bayar. Nah kita juga punya mental harus disiplin lah kayak gitu. Jadi barang dagangan kita nggak habis terpakai untuk diri sendiri, tapi kalau diganti kita bisa untuk belanja lagi nanti di kemudian hari. Terus yang kelima ini ya, ini penting menurut saya, ini krusial. Kadang ada yang nggak siap. Padahal yang namanya bisnis itu sudah pasti ada persaingan. Nah, jadi kita harus siap untuk bersaing. Pada saat membuka usaha itu mental kita sudah menyiapkan diri untuk nanti pasti bersaing dan kita harus bisa menghadapi itu gitu. Dalam bisnis itu persaingan tidak bisa dihindari, tapi bisa dikendalikan dan bisa dikelola. Jadi persaingan itu bisa dikelola untuk semakin meningkatkan usaha kita justru. Mungkin ibarat kata bisnis itu, usaha itu seperti sedang berlayar gitulah ya. Nah, usaha kita ini, warung kita, toko kita ini ibarat perahu yang sedang kita nahkodai. Nah, kalau di tengah perjalanan berlayar ini ada badai yang kencang, ada angin yang kencang, kita kan nggak berkuasa untuk menghentikan anginnya kan, tapi kita bisa mengatur layar ke arah mana layar itu supaya tujuan perjalanan kita dengan perahu bisnis ini tetap sampai ke tujuan dengan selamat dan sukses. Jadi gitu teman-teman, ada 5 tips yang saya bagikan atau saya sharingkan dari pengalaman yang saya alami tentang persiapan mental sebelum kita buka usaha. Semoga sukses teman-teman ya. Nah teman-teman, itu dia video kita kali ini. Terima kasih buat yang udah nonton sampai habis. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Sampai jumpa di video berikutnya ya.